beda dengan dirimu, kamu beda dengan diriku. Mereka beda dengan dirimu, mereka bersama dengan diriku. Namun ada yang satu kamu semua. Dengan cinta kita bersatu, bersama cinta kita bahagia. Biarkan cinta jadi anugerah, karena manusia tiada yang sama, karena ada yang satukan semua. Dengan cinta kita bersatu, bersama cinta kita bahagia. Dengan cinta kita bersatu, bersama cinta kita bahagia. Dengan cinta kita bersatu, bersama cinta kita bahagia. Bersama cinta kita bahagia, bersama cinta kita bahagia. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel bisa berkarya. bersama saya Lugi Basuki dan Raihan sebagai host akan menemani kalian di Difabel bisa berkarya selama 1 jam ke depan. selama 1 jam ke depan. Betul. Raihan, kita lagi-lagi ngedatangin sekolah ya. Oke. Raihan waktu dulu pengalaman bersekolah, Raihan cerita dikit. Sebenarnya kalau pengalaman sekolah tuh untuk SMA tuh saya tuh ngambil jalurnya tuh di luar negeri, di Australia sih. Tapi dikenalnya sebagai negeri kanguru gitu. Negeri kanguru. Jujur kalau sebenarnya sih saya sendiri sih kalau kelas 10 tuh mengambilnya tuh pelajaran reguler gitu ya. Mungkin kalau saya sih lebihnya tuh lebih matematik, IPA, terus apa gitu sejarah gitu. Sejarah. Terus juga bahasa Inggris sama apa lagi ya gitu, olahraga lah, olahraga sama kesehatan lah gitu. Coba sampaikan salam buat guru-guru di sana di Australia. Waduh. Just keep supporting me and watch Difabel bisa berkarya. Oke. Kita kedatangan dari SLB BC Nurani. Ya. Ada Ibu Dewi, Ibu Kepala Sekolah, ada Pak Dani ya? Oh, Pak Danu. Assalamualaikum. Ibu minta izin dikenalin Ibu. Ada siapa aja Bu? Saya dulu mungkin ya. Boleh. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Daningsi, saya kepala dari SLB BC Nurani Kota Cimahi. Hari ini alhamdulillah ya bisa bertemu dengan kami rombongan dari SLB BC Nurani. Hari ini saya membawa guru hebat saya, namanya beliau Pak Danu. Ada Pak Danu, beliau Wakasek Humas dari sekolah kami. Kemudian saya bawa anak hebat saya yang luar biasa, ada Rezel. Dadah Rezel. Saya juga bawa anak hebat saya, Rena. Satu lagi anak hebat spesial saya, Alandra. Alan. Iya. Ini kayaknya Alan suka nyanyi ya? Betul.
Tapi bukan Alan Mbah Dukun kan? Bukan ya? Bukan ya, Lan ya? Bukan ya. Bu, balik lagi ke SLB Nurani. Aku pengen tahu background sedikit ya dari Ibu Dewi. Bu Dewi kenapa memilih untuk mendidik anak-anak SLB? Mungkin true story ya, belakang layar Baik. tuh gimana Siap. gitu. Izin ya, sedikit saya cerita. Saya sebetulnya basic saya dari pendidikan ekonomi UPI. Oh, wow. Untuk menjadi CVC LTD. Wow. Tapi suatu saat saya bertemu dengan anak-anak luar biasa, hati saya tergerak. Saya pindah ke SLB, saya kuliah lagi jurusan PLN. Kenapa hati saya tergerak? Karena anak luar biasa, insya Allah surga ini memiliki yang spesial yang tidak dimiliki oleh anak-anak kita pada umumnya. Seperti itu. Jadi saya mulai tertarik itu sebetulnya dari awal kuliah. Cuma akhir-akhir kesini saya tertarik, saya sudah memilih saya untuk mengajar di SLB. Apa ada serpihan apa yang pada akhirnya membawa Bu Dewi ke mendidik anak-anak luar biasa ya? Ada pengalaman kayak ketemu mereka di suatu momentum? Saya pernah bertemu dengan anak mohon izin tunanetra. Saya melintas suatu masjid. Dia sedang mengaji, Wow. mengaji. Saya saja yang bisa melihat, tidak bisa mengaji seperti itu. Jadi saya melihat Ananda itu saya masih ingat, sekarang sudah lulus ya. Dia ngajinya luar biasa, hati saya tersentuh. Ternyata anak spesial yang Allah ciptakan itu luar biasa. Kenapa saya yang normal tidak bisa seperti mereka? Dan akhirnya saya ingin sekali dengan ilmu yang saya miliki, sedikit ilmu saya miliki, saya ingin belajar mendidik untuk anak-anak lagi bersama ya, dengan anak-anak hebat. Pak Danu, Ya. Bu Dewi ini sosok yang seperti apa sih Pak Danu? Masya Allah. Sebelum kita ngebahas tentang ini ya, anak-anak ya. Ya, beliau ini sosok yang ambisius. Oke. Jadi kepada kami guru-guru di sekolah tuh selalu mendorong agar ayo kita sama-sama merangkul anak-anak hebat ini. Jadi kekitanya pun jadi semakin semangat mengajarnya. Iya. Iya. Jadi beliau juga yang tadi dibilang di awal eksis. Jadi beliau pun pengen guru-gurunya eksis dalam hal untuk mendorong anak-anak di sekolah untuk berprestasi. Oke. Ya. Ke Rezal. Ibu Dewi itu sosoknya kayak gimana di sana? Jadi itu gimana? Gimana sosoknya seperti apa? Seperti artis? Seperti artis, betul. Terus artis apa? Lalu baik, idealnya baik hati, Terus terus suka senyum? suka, Suka? mm, Terus suka suka, neraktir nggak? Suka. Kalau neraktir aku mau ikutan. Suka iya, nyanyi. iya, suka. Bu Dewi, akhirnya terciptalah ekosistem seperti ini ya, masuk ke SLBBC Nurani itu. Lalu apa yang pada akhirnya, tadi kan ada seorang yang ambisius ya, lalu apa yang ingin diraih untuk anak-anak ya, masa depan anak-anak? Ambisius saya betul kata Mbak Dani, saya memang orangnya kalau udah ingin kasih sesuatu ya Mbak Dani ya, ayo teman-teman anak kita pasti bisa. Seperti tadi ya kita dipanggil MPTP, ibu siapa yang mau ikut, anak-anak ya kita pasti bisa, anak-anak pasti bisa. Dan itu menjadikan motivasi untuk anak-anak hebat kami di sekolah. Tidak ada anak spesial saya yang tidak bisa apa-apa. Allah menciptakan makhluknya itu pasti dengan ada spesialnya ya. Dikatakan anak kami tidak bisa apa-apa, menurut saya anak SLB atau difabel itu pasti bisa. Selama kita bisa mengajarkan dengan baik, pasti bisa ya Pak Danu ya. Insya Allah. Ini Pak Danu juga support sistemnya keren ya. Pak Danu, kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru di sana seperti apa Pak Danu? Ya, saya di sekolah kebetulan untuk tahun ini saya mengajar. Saya sebagai wali kelas untuk SDLB, tapi saya juga bertanggung jawab di bidang humas serta vokasional untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tingkat SMA LB juga. Jadi bantu di dalam dan di luar ya, karena sebagai humas juga ya. Nah ini yang menariknya adalah menjadi dua job deh. Dua job ya.
Yang satu bener-bener ngalamin, apalagi kalau misalnya anak didik lagi tantrum. Yang satu bagaimana caranya meredakan atau menginformasikan keluar ya. Betul. Ini kan betul. bukan hal yang mudah ya Bu. Iya. Makanya support system itu sangat penting ya Bu. Nah sejauh ini bagaimana para guru-guru mendorong Ibu? Menurut saya, kebetulan di Nurani itu guru-gurunya luar biasa hebat. Mereka dengan perhatian keahlian selalu support saya. Ada yang jago anti, mohon izin ya. Kemudian ada yang jago di terapi ya padannya. Kebetulan beliau ahlinya di bidang dokumentasi. Wow. Padan itu humas, silakan dicek ke IG-nya SLB Nurani. Apa tuh Bu nama IG-nya? SLB BC Nurani SLB BC Nurani underscore. SLB BC Nurani mana nih? Aku belum masuk kamera nih. SLB BC Nurani. Oke, Mir. Nah, ada di sini nih. SLB BC Nurani. Di situ ada beberapa konten ya. Betul. Kontennya apa saja tuh yang paling menarik? Konten. Jangan dijawab dulu, mau yang asli satu ini. Boleh ya, Hosma ya mainin ini ya. Oke. Sahabat tetap tonton acara Difabel bisa berkarya. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel bisa berkarya. Program-program penting Raihan. Yap. Raihan bisa cerita program apa di sana yang Raihan kerjakan? Maksudnya di Australia tuh. Iya. Sebenarnya kalau program itu lebih mungkin kayak inilah ekskul gitu, mungkin program. Ekskul. Mungkin ekskul lebih ada kayak komputer, terus ada seni kayak melukis, gambar, terus ada musik juga gitu maksudnya gitu sebenarnya. Oke. Ya, mungkin seperti itu aja. Raihan di sana pernah kerja? Magang pernah? Magang tuh pernah. di supermarket gitu. Supermarket. Ya mungkin kayak maksudnya tuh kayak ngerapin apa gitu tempat apa gitu penyimpanan grocery gitu kayak makanan gitu, terus juga sama minuman, mungkin macam-macam, ada kosmetik juga gitu. Oke. Tisu juga banyak juga sih sebenarnya. Oke, kamu bagian itu ya, di bagian ngumpul-ngumpul gitu, tata letak gitu. Ya tata letak gitu sih. Oke. Wow. Bu, balik lagi nih, SLB Nurani. Tadi ngobrolin tentang program ya Bu. Kira-kira ada program yang menarik apa yang pada akhirnya membuat ini jadi keren gini pakai gimana Bu? Baik, SLB Nurani itu ada beberapa program. Sebetulnya ada untuk SMA LB. Kebetulan kita ada 3 jenjang nih Ani. Ada oke. SDLB, SMPLB, dan SMALB ya Pak Danu ya. SMALB itu biasanya kami ada vokasional. Jadi anak ada tata boga, ada cuci motor. Alhamdulillah ini sudah berjalan. Kebetulan Pak Danu pendampingnya. Wow. Nah, kita sudah ada sering pelatihan. Anak-anak juga di sekolah sudah mulai melaksanakan vokasional itu. Kemudian ada olahraga juga, alhamdulillah kami sudah mencetak beberapa atlet ya, siswa-siswi kami yang sudah lulus dan yang masih sekolah. Kemudian ini yang lagi masih booming di Nurani itu alhamdulillah sering diundang untuk kegiatan grup Kaulinan Barudak Gembira dari anak-anak kami, di mana kami mengangkat kearifan lokal ya. Zaman sekarang kan anak-anak nih main gadget dan Iya macam-macam ya, betul. Iya. Jadi kami khawatir gimana sesuai dengan program dan kurikulum ya, kita harus mengangkat kearifan lokal untuk anak-anak kami. Ternyata alhamdulillah ya, kita bermain Kaulinan Barudak, anak-anak suka, alhamdulillah banyak yang mengundang, dan Nurani alhamdulillah dengan itu kami pun dimasukkan ke program KSP sekolah kami. Wow. Alhamdulillah. Bu, ada ini nggak Bu? Ada Ya. unsur terapinya nggak ketika mereka ngikutin Kaulinan tadi? Betul, Saat ada di sana? ya Pak Danu ya, kita sangat kebetulan Pak Danu juga, beliau juga ahli terapi. Jadi kami tuh di sini saling support ya, ada yang punya terapi, ada yang punya apa, kami Wow. saling bantu gitu ya. Jadi untuk terapinya anak mungkin konsentrasi ya, Lebih fokus. lebih fokus. Lebih fokus. Iya, Bagaimana dia Stimulannya jadi lebih fokus iya padanya. simulasinya. fokus, terus apa namanya, bekerja sama, kan itu dituntut harus kompak. Nah, seperti itu. Ini tim MKTV juga harus ikutan pendidikannya kayaknya biar kerjasama. Ini kesulitan nggak? Ada kesulitan apa ketika memberikan bentukannya jadi terapi ya? Betul. Ada kesulitan apa Pak Danu?
pasti tentu ya setiap pembelajaran pasti kita akan menemukan kesulitan, tetapi pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi pertama-tama yang pasti kita lakukan adalah mengasesmen terlebih dahulu. Jadi kita mengkelompokkan terlebih dahulu mana yang hambatan pendengaran, mana yang hambatan intelektual dan sebagainya. Baru nanti dari sana kita buatkan programnya seperti apa. Ya, di kesenian pun sama. Siapa yang bertugas yang menjadi pemimpinnya, siapa yang menjadi pengawal dan sebagainya. Nah seperti itu. Sehingga ketika mereka tampil, mereka punya peran masing-masing. Wow. Seperti itu. Kayak ini ya, siapa? Ali tadi. Alan katanya tadi bisa menyanyi ya. Iya. Ayo. Coba mic-nya Kasih pinjam dulu. mic-nya. Alan, Iya, sebelum kencang, nanti perform di terakhir ya, boleh nyanyi dong. Nyanyi dulu lah. Sedikit aja. Yuk. Lagu apa? Mari Boleh. coba. Yuk. Coba. Refnya aja lah. Rapnya aja. Mencari berkah? Tak. Lupa. Gimana? Harus ada musik dia. Raihan tahu nggak lagunya kayak gimana mencari berkah? Tahu biar barengan sama Alan. Oh, enggak, belum tahu. Oh belum tahu juga sama. Berkah. Gimana lagunya? Nah, Atau kumaha aing aja atau apa yang Alan ingat? Yang Alan tahu. Ya harus pakai musik. Indonesia Raya. Ayo. Boleh. Ayo nyanyi. coba Indonesia Raya. Indonesia adalah lahirku, padaku tanahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia karena airku, karena ku pada rohku. Dari langgung Swika Indonesia bersatu. Bunyilah nanaku, hiduplah negeriku, hadangku rakyat tuh semuanya. Manulah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pokoknya Indonesia Raya. Indonesia Raya dia harus pakai musik baru dia ingat. Alan tuh disabilitas ganda. Iya. Oh, oke. Dia spesifikasinya? Hambatan fisik, CP sama intelektual, CP sama tapi ringan. Tapi tadi secara oral latihan ya, Iya. maksudnya luar biasa gitu. Latihannya tiap hari, Alan. Iya, dekatkan dengan mic-nya. Iya. Mic-nya deketin. Iya. Setiap hari di kamar mandi pun nyanyi gitu. Sholawat juga dia senang. Ya. Oh iya, suka sholawat ya? Sholat juga. Iya. Sholawatullah coba. Salatullah salamullah ala gerangan Rasulillah. Salatullah salamullah ala khairil habibillah. Bu, ada ini, ada pembekalan bernyanyi gitu di. Untuk anak-anak. Iya. Kebetulan saya juga senang nyanyi, Ayah. Ah, Saya senang seperti tadi kata Bang Oke. Daniel, saya senang background saya sebetulnya saya kesenian, saya senang sekali. kesenian ke ekonomi, Enggak. habis ekonomi ke PLB. Wow. Makanya saya dulu di UPI kan saya aktif di Kabumi ya, saya senang aktif. Saya ajarkan anak-anak kami ya Pak Danu bernyanyi, menari ya. Kemudian apalagi kabaret, jadi biar anak-anak senang aja gitu. Oke. Kalau ini Azel. Ezal, Ezel, Yang kalau bagus, saya. Ezel tuh tadi mau baca ini surat wal asri ya. Wal Asr. Oh 3 ayat. Cobain ya. Kita boleh Bu ya? Boleh, Boleh ya? silakan saya pegang. Nah dipegang mic-nya. Lo lihatnya ke kamera. Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
inna insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bihaqi wa tawasau bisabri. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Yang sebelakangnya Rena. Rena. Rena, pegang saya. Rena pengen nanya dulu. Rena katanya bisa bernyanyi, menari ya. Menari. Rena belajarnya di mana? Siapa belajarnya? Sama siapa diajar? Ya udah nyala. Bu Dewi. Ada. Siapa yang ngajarin Rena? Ibu Tina, Siapa yang ngajarin? Ibu Tina, Ibu Dewi. Ibu Gina, Ibu Dewi, Bu Gina. Itu wali kelasnya. Wali kelas. Bu Gilna wali kelas. Bu Dewi berarti selain ekonomi, LB. Hobi aja. Hobi. Karena tadi ya, vokasional tuh penting. Betul. Yang ngedorong anak-anak menjadi mandiri juga penting. Iya, betul. Cuman kedepannya kayak tadi Raihan sedikit cerita di Australia, memang dia sampai di titik dia juga ikut bisa magang, bekerja dan yang lainnya. Itu pembekalan ya. Iya, betul. Nah, seperti apa hal yang pada akhirnya didorong ke anak-anak untuk bisa menjadi mandiri tadi, Bu? Kayak Putri Jangan ya. dijawab dulu. Mau ada yang lewat satu ini. Sahabat tetap tonton acara Difabel bisa berkarya. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Raihan, kemandirian penting ya Raihan ya? Penting, Pak. Penting. Raihan sampai di titik sekarang udah di sini. Bentar lagi arahnya kemana? Menikah. Raihan mau nanya apa nih ke Ibu Dewi sama Pak Danu? Mungkin kalau untuk SLB BC Nurani. BC Nurani sendiri ada kerjasama nggak? Mungkin lebih secara kemandirian gitu sih sebenarnya kerjasama. Baik, izin ya. Kebetulan kami sudah beberapa tahun ini bekerja sama, saya sebutin nggak apa-apa ya, dengan salah satu yayasan, Ibu Foundation dan Save the Children. Di mana beliau-beliau ini merubah atau mengangkat anak-anak itu, mendidik anak-anak untuk soft skill ya Pak Danu ya. Jadi soft skill dan life skill, sehingga anak bisa lebih percaya diri. Kan sebelum kita mempraktekkan soft skill, anak juga harus dilatih ya. Yang pertama mungkin kepercayaan dirian dulu, anak harus bisa, bagaimana nanti setelah itu mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka bisa mempraktekkan, dan alhamdulillah sekarang ada beberapa siswa kami yang sudah bisa bekerja. Ada siswa kami Putri ya, Ananda Putri itu bekerja di Dinas Sosial Abioso. Wah, Masya Allah. Abioso aku tahu. Iya, Abioso. Kemudian ada salah satu anak kami juga, Wahyu ya, dia bekerja di tempat terapi juga. Alhamdulillah, walaupun pekerjaan kita Cleaning tidak service. memandang cleaning service, tapi Wahyu sudah luar biasa. Dia bisa mandiri, sampai datang ke sekolah ya Pak Danu. Kebetulan ini luar biasa, guru hebat. Jadi anaknya Pak Danu nih, Wahyu itu dari kecil sampai lulus dilatih sama Pak Danu. Pak, aku udah punya motor hasil dari gaji aku sendiri ya Pak Danu. Alhamdulillah. Kemarin itu mamahnya baru meninggal, sudah yatim piatu, dia mandiri, bahkan lebih mandiri. Iya, kakak Wahyu ya, Wahyu, alhamdulillah. Pak Danu, gimana, bangga nggak Pak Danu? Ya, tuh sangat, sebagai guru pasti sangat senang ya. Alhamdulillah. Memang sempat terlintas gitu di hati saya. Kebetulan dulu saya pegang SMA LB, jadi ketika melihat anak-anak tuh yang ada di pikiran tuh, kelak nih anak-anak setelah dari sekolah nih kemana nih. Jadi saya alhamdulillah di sekolah disupport berbagai macam hal, salah satunya dari program vokasional. Jadi saya di sana bisa mengajarkan anak-anak sedikit lah, untuk dia life skill nanti setelah beres sekolah. Jadi mereka punya keterampilan, bisa masuk dunia pekerjaan, seperti itu. Jadi ketika ada anak-anak yang datang ke sekolah dan cerita, Pak Danu, Bu Dewi, alhamdulillah aku sudah keterima di sini, kerjanya apa? Mereka dengan bangganya, aku kerja cleaning service. Wah, keren. Gitu. Ada Makasih ya Pak ya, Ya, kalau saya sih seneng. Seneng banget, karena beberapa
aku mungkin beririsan dengan teman-teman difabel sudah belasan tahun kali ya, tahu perjuangan mereka. Mereka nggak punya pekerjaan, mereka jualan apa gitu ya. Karena memang negara kita belum semaju Australia, tapi anak-anaknya luar biasa. Ya banyak dia menempuh jalur-jalur yang luar biasa, jualan atau apa. Ini cleaning service ya. Ya sampai bisa beli motor, sampai bisa bangga, ngerasa dirinya bangga, kan luar biasa ya. Rayhan mau nanya apa nih, Rayhan? Mungkin untuk Bu Dewi dulu aja sih. Mungkin kalau untuk pengajaran dari ketiga murid ini, kira-kira yang diajarkan oleh ketiga murid ini, kira-kira yang diajarkan tuh apa saja gitu? Ya mungkin macam-macam gitu yang diajarkan oleh ketiga murid ini gitu. Kalau di SLB kan kurikulumnya sama saja ya. Kita juga mempelajari ilmu-ilmu secara akademik ya Pak Danu ya, bahasa Indonesia, PKN, agama, tapi kita juga kan ada ekstrakurikulernya ya, kemudian olahraga. Jadi kalau kami setelah di asesmen seperti tadi kata Pak Danu, untuk akademiknya mungkin mohon maaf anak kami lemah di akademik, tapi anak kami punya keistimewaan di bidang lain. Jadi Allah tidak akan menciptakan manusia itu tanpa sesuatu, pasti ada kelebihannya. Saya yakin yang saya tersentuh itu, saya yakin di balik keistimewaannya pasti Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Dan kami ulik ya Pak Danu nih, Ananda Ezel nih, sepertinya dia lagi fokus lihat saya ya. Fokus. Ananda Ezel lihat Bu Dewi, kemudian Rena, Alan, kemudian teman-teman anak-anak hebat di sekolah kami juga punya bakat. Bahkan sering sekali ada orang tua, Bu anak saya nggak bisa apa-apa. Kata siapa mah, kami masih mengasesmen kemampuan anak mama itu seperti apa, dan insya Allah pasti menemukan dari apa yang mereka tersembunyi di balik mereka gitu loh. Gitu Kak Rehan. Jadi mungkin kata nggak mungkin tuh rada aneh ya. Iya. Mungkinnya adalah membuat orang tua jadi sabar ya. Karena kesabaran itu dimulai dari menghadapi permasalahan. Bu, ada bagian-bagian yang beririsan dengan perasaan pasti Bu di sekolah. Mungkin bisa diceritakan Bu, kayak misalnya ketemu sama anak A, saya ngalamin pengalaman seperti ini, mungkin bisa diceritakan. Pengalaman pribadi saya ya. Kalau menurut saya murid adalah guru saya ya Kak ya, karena orang tua juga adalah guru saya, karena saya tidak mengalami memiliki anak yang disabilitas. Allah kasih anak saya sempurna luar biasa, alhamdulillah. Ketika saya bertemu dengan anak-anak kami di sekolah ya, hal kecil yang kami tanamkan setiap pagi itu salam, sapa, senyum itu kan harus ada ya. Ketika mau pulang mereka berkeliling salam kepada ibu gurunya. Padahal saya misalkan di ruangan saya kan tidak jarang ada di sekolah dan suka di ruangan saya pada mereka cari. Berarti aduh ini perasaan anak saya, anak kami itu sudah luar biasa. Mereka sudah bisa ya menanamkan dirinya dengan karakternya gitu ya. Dia bisa mengucapkan salam ketika mereka lagi sedih. Ini Ezel nih cukup dekat dengan saya. Ezel sering kadang-kadang kalau moodnya lagi turun ya Pak Danu ya, dia lagi agak tantrum, dia sedih, dia cerita. Ezel itu senengnya apa Zel? Naik kereta api ya? Ya. Seneng banget ketika dia tantrum, kita kasih aja TV atau gambar, dia senang menggambar kereta api. Aku suka kereta api. Tuh sama, anaknya kakak tuh. Sama ya? Sama, kemarin ceritakan pengalaman Ezel kemana kemarin? Naik kereta api ke Ajabar. Terus lagi benar bermain. Aja pengen sholat zuhur 4 rakaat. Terus naik bus pernah? Oh bus belum. Oke. Padahal kayak bolak-balik Jakarta. Sering kalau beliau ada pelatihan ke Jakarta naik bus. Ya Ezel ya. Kalau Ezel itu sering, kebetulan ada mama Ezel, sering sekali kalau libur dia di stasiun kereta api. Oh, iya Ezel ya. Iya ceritakan dong, ceritakan Ezel. Coba kenapa Ezel suka kereta api? Kayak anakku banget ya. Iya. Ejo kan pengen mau cita-cita, mau pengen jadi masinis kereta api dan KRL. Wow. Terus aku mau lihat penumpang naik. Oh, lihat kamera. Aku
Aku mau jadi cita-citanya mau jadi masinis kereta api. Suka, Anu tuh gimana? menyenangkan. Ya gimana? Suaranya gimana? Suara kereta api gimana? Tutut. Cus gitu ya. Iya. Ya senang banget. Baru kemarin ya kita ada outing kelas kebetulan sebelum Ramadan kita ada kegiatan Islami ke Masjid Al Jabar. Kami kerjasama juga dengan PT KAI ya Pak Danu ya, luar biasa. Iya, iya. Iya ya, senang Oke. difoto sama kakaknya ya. Iya. Ya, antusias teman-teman juga yang lain senang naik kereta. Jadi Iya. sambil mengenal alat transportasi apa kereta api? Darat. Pinter. Bu, ini emang ada programnya untuk apa namanya? Sebutannya apa sih? Bermain di luar gitu. Ada programnya. Outing kelas. Outing class. Outing kelas. Ada programnya Pak. Ada. Programnya seseru apa dan ketika ngeliat anak-anak gembira perasaannya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Mau ada yang lihat dulu satu ini, sahabat tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Berkarya, Rehan. Berkarya. Jadi pakai perasaan ya, Iya, pakai betul, cinta, betul. jadi Iya. karya tuh. Ya. Rehan pengen nanya apa nih buat Ibu Dewi dan Pak Danung? Apa ya gitu ya? Program ya? Apa ya? Ada program apa di sana gitu ya? Mungkin kalau program di luar tuh kira-kira biasanya tuh kemana gitu untuk program SLB Nurani tersebut gitu ke kegiatan keluarnya tuh biasanya kemana gitu? Ya. Boleh. Oke. Baik. Di sekolah kami di SLB Nurani, alhamdulillah banyak sekali program. Jadi kita membiasakan anak bahwa belajar itu bukan hanya di ruang kelas, tetapi justru ketika keluar kelas, anak-anak bisa lebih bereksplorasi. Nah, di sana kita bisa belajar outbound, itu untuk melatih kemandirian, keberanian, seperti tanggung jawab. Lalu kita belajar, contohnya tadi yang Rezel sudah katakan, ke Masjid Al Jabar, kita belajar ke Museum Rasulullah, kita belajar agama. Di sana anak-anak bisa melihat langsung bagaimana sejarahnya dakwah Rasulullah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itu lebih termemori sama anak-anak, jadi lebih diingat. Setelah itu anak-anak bisa bercerita kepada orang tuanya, kepada teman-temannya di rumah. Nah, seperti itu. Aku sempat ada beberapa season ketemu sama teman-teman. Kan disabilitas itu tuh sulit buat keluar tuh, ya Iya. Pak Gu ya. Betul. Waktu itu kita bikin program buat anak-anak disabilitas main. Iya. Waktu itu tuh kalau nggak salah outingnya ke daerah Dago Pakar. Oh, insya Allah. Mukanya seneng banget. Betul. Senang banget gitu, dan pikiranku tuh nanti kalau tantrum gimana, nggak ada tuh, nggak ada yang jadi malah ikut ke bawah gitu loh. Nah ini juga mungkin program-program seperti ini, disabilitas bisa main misalnya, itu juga kayaknya harus digencarkan kali ya. Betul. Apalagi kayak Azil tuh suka ngeliat kereta gitu, pengen jadi masinis, kan punya mimpi aja dulu tuh udah the best loh. Punya mimpi aja dulu. Karena yang aku tahu tuh ketika kita punya niatan atau punya mimpi tuh 50% sudah kita miliki. 50%-nya lagi tinggal cara Allah untuk mendatangkan ke tempat itu. Ini program digodok bersama, Bu? Iya. Ya, setiap program ini kita selalu diskusi program apa nih tahun ini untuk anak-anak. Kebetulan kan kalau anak, ada satu ya siswa kami ya, namanya Ananda Neng ya. Kalau di kelas, waduh dia masih belum bisa duduk manis gitu, masih kesana kesini. Ketika dibawa berenang, outing luar biasa. Udah berenang dia nggak mau. Ayahnya itu Pak Ustadz ya kebetulan katanya, Masya Allah Bu, kalau anak saya berenang, wah hebat luar biasa. Dia ekspor ya pada ya, berenangnya bagus, kuat. Ketika di kelas dia masih belum bisa duduk manis dengan teman-temannya, dia pengen keluar. Jadi Neng seneng, Neng mau berenang katanya, Neng mau naik kereta, Neng mau acara outing ya pada ya. Kemarin juga sebelum ke Al Jabar kita outing, mereka mengikuti ya. Kita main apa, lumpur-lumpuran, kita main apa ya, seneng ya, anak-anak seneng.
senang sekali. Jadi memang kebahagiaannya itu terlihat gitu. Rehan di situ anak-anak, ibu seneng katanya jangan di sekolah terus. Jadi anak yang sering tantrum, sering mogok di kelas, ketika kita bawa keluar, betul-betul itu terapi ya Pak Danu, dan bagus buat anak-anak kami gitu, menurut saya. Rehan, kita harus rajin jalan-jalan, Rehan. Betul. Program ini harus jalan-jalan nih. Dari kemarin di ruangan mulu ya. Biar kita nggak jenuh. Bu, susah nggak jadi guru? Jadi guru? Tidak. Tidak. Bahagia Karena jadi guru? guru itu sangat bahagia. Ketika Allah memilih, hai kamu Dewi pilih jadi apa? Saya tetap menjadi guru SLB. Insya Allah. Makasih ya kalau udah punya. Aku selalu bangga sih sama teman-teman aku yang ngemajuin teman-teman disabilitas. Sangat susah Bu, nggak mudah ya. Tapi ternyata Luar bisa biasa. ya. Bisa, pasti bisa. Pasti Karena bisa ya. niat kita ya Pak Dani ya, sudah berniat. Bu, mungkin akhir segmen kata-kata terakhir Bu buat pemirsa MKTV di rumah, mungkin harapan, kesan-pesannya. Bukan kata-kata terakhir sih. Suatu hari nanti pasti kita ketemu lagi yang Ya, ngobrolin insya Allah, tentang insya prestasi Allah, ya. Insya Allah. Monggo, harapan ke depannya ya. Baik, saya sih ucapin terima kasih terlebih dahulu untuk MKTV ya telah mengundang kami. Semoga kedepannya juga kita bisa bekerja sama ya Kang ya. Dengan MKTV melalui keagamaannya anak-anak kami juga bisa lebih baik. Kebetulan di sini juga ada siswa saya alumni dulu ya di sini, namanya Ridwan. Dia sudah bisa berjualan keliling-keliling bawa makanan. Saya suka tersentuh, dia suka datang ke rumah menawarkan donat-donatnya, Masya Allah. Dan pengalaman luar biasa lah ya untuk Ridwan dan saya sebagai gurunya. Kami ucapkan terima kasih aja untuk MKTV, semoga bisa bekerja sama lagi. Insya Allah kami sebagai guru, kami selalu semangat untuk membimbing anak-anak karena Allah, karena itu sudah niat kami dari hati kami. Hatur nuhun. Pak diwakilin sama Ibu ya. ya ini besar harapan bagi SLB Nurani untuk kita sama-sama bisa berkolaborasi ya Bu ya. Karena balik lagi, guru adalah menciptakan muridnya menjadi mandiri. Dan peluang itu memang juga guru tugasnya. Sampai nanti dia benar-benar bisa mandiri. Cuman ada hal yang terpenting dari semua itu adalah ketenangan hati gitu. Ketika hal itu terjadi jadi nyaman gitu ya. Semoga guru-guru kita ya di Indonesia selalu diberikan kebahagiaan, selalu dikuatkan mentalnya ya. Karena memang balik lagi, ketika gurunya sudah kuat, mentalnya sudah kuat, anak didiknya juga kuat ya Bu ya. So, thank you so much buat SLB Nurani semuanya. Saya Lugi sama Rehan Maulana Firdaus. undur pamit. Maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Ya. Mau ada performance dari SLB Nurani, tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya. Beli bawang gak pakai kulit, bang jadi orang jangan pelit. Beli batik warnanya sekarang, tambah cantik batu orang. Itu semua karena Allah, itu semua karena Allah, itu semua milik Allah, barakallah. Banyak kata ngapain yang kena susah tolongin, bumbunya adanya mungkin di bawah mati. Hidup indah bila mencari berkah. Rezeki tadi kamu nak susah tolong. Ini kita mungkin Allah yang jamin.
pengasuh teknologi. Jadi miskinlah mungkin Allah yang cari. Hidup kita bila mencari berkah. Bukunya katanya mungkin namun asuh teknologi. Menjadi miskinlah mungkin Allah yang